pada prinsipnya konsep-konsep itu menunjukkan pada pengertian dan pemahaman yang sama, yang dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dan mengatur jumlah anak secara bertanggung jawab dan rasional. Itu poinnya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, bukan makhluk yang tidak dikenal, tetapi dikenal oleh akal sehat dan beririsan dengan kepentingan keluarga itu sendiri, terkait dengan penunaian tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua dan masa depan keluarga itu sendiri, khususnya masa depan anak-anak. Sesungguhnya para pakar, para ahli di bidang kesehatan dan keluarga berencana sudah melakukan studi dan pemaparan yang panjang lebar dan lebih rinci karena kepakaran dan keahliannya. Informasi dan konten tentang ini sesungguhnya bersifat dinamis dan terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Kalau ditilik dari sisi metode untuk alat kontrasepsi, pada garis besarnya dalam rangka perumusan hukum dan nanti akan disorot secara fikih, secara hukum Islam. Pada garis besarnya metode untuk kontrasepsi itu berdasarkan alatnya terbagi dua. Pertama ada metode yang alami dan yang kedua ada metode yang non alami atau buatan. Disebut juga sebagai metode rekayasa. Yang alami banyak. Dan metode-metode KB yang alami, metode-metode kontrasepsi yang alami, itu sudah dikenal di masyarakat dan bahkan bukan saja dikenal tetapi juga boleh jadi dipraktikkan. Misalnya beberapa, dan ini sudah menjadi pembahasan di kalangan ulama ahli hukum Islam dan keluarga muslim. Ajal atau coitus interruptus, pencabutan. Kalau di masyarakat itu dikenal luas dengan istilah yang mohon maaf agak umum. Pencabutan itu disebut cengkir. Nah, di dalam hukum Islam dan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang kontrasepsi ini, itu dinamai dengan azl. Itu adalah satu metode alami dan boleh jadi ini harus menjadi bahasan tersendiri supaya bisa dipahami lebih mandiri, dipahami lebih memadai. Kemudian metode yang alami dari kontrasepsi yang dilakukan oleh seseorang atau oleh keluarga manakala memilih man'ul hamli adalah kalender. Metode kalender juga ini merupakan metode alamiah karena basisnya adalah siklus haid untuk metode kalender ini. Kapan perempuan itu subur dan kapan perempuan tidak subur. Ini kaitannya dengan proses pembuahan. Jadi manakala akan melakukan hubungan saat yang bersangkutan memahami waktu atau saat-saat subur dan tidak subur berdasarkan kalender dengan basis siklus haid perempuan, itu akan menjadi KB alami, akan menjadi kepentingan kontrasepsi yang bersifat natural. Dan ini tidak berbiaya, ini murah. Yang alami ini hanya perlu pengetahuan saja dan disiplin dengan pengetahuannya. Meskipun menurut para ahli tetap saja ada resiko saat tidak bisa melakukan pengontrolan dengan baik seperti halnya ajal. Kemudian yang metode alami juga di samping azal dan kalender, ada metode alami yang disebut dengan suhu tubuh. Faktor ini atau metode ini merupakan metode yang memerlukan cukup pengetahuan dan dibutuhkan kesempatan tersendiri untuk membahas ini dan dikolaborasikan dengan pandangan-pandangan para ahli terkait dengan
metode alami untuk suhu tubuh. Dan kemudian juga bisa menggunakan metode cairan vaginal. Cairan yang ada di vagina itu akan menunjukkan persoalan lain terkait dengan metode KB atau kontrasepsi ini. Nah, ini juga perlu waktu dan kesempatan yang memadai berkenaan dengan pembahasan cairan vaginal. Kondisi dan keadaan cairan di vagina itu akan menjadi isyarat dan pengetahuan terkait dengan kebutuhan KB. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, metode yang kedua yang non alami, yaitu metode dengan menggunakan rekayasa atau buatan. Banyak itu. Di antaranya saya ingin menyebutkan seperti pil, implan, IUD, cincin, kondom, dan lain-lain. Itu adalah alat-alat yang terkait dengan kontrasepsi yang bersifat buatan. Merupakan satu metode ketika kita akan melakukan man'ul hamli atau penjarangan dan pengaturan kelahiran anak. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, metode-metode itu memiliki sifat, keuntungan, kekurangan, dan hal-hal yang bersifat medik yang rumit dan perlu dijelaskan. Tetapi dari sisi hukum Islam, nanti hal-hal yang berkenaan dengan itu akan dibahas pada kesempatan yang kedua. Yang penting pada kesempatan ini kita bisa memahami berkenaan dengan latar belakang, kemudian ta'rif dari kontrasepsi itu, dan pentingnya kontrasepsi, kemudian tujuan dari kontrasepsi itu sendiri, dan sekilas tentang dua metode yang berkenaan dengan kontrasepsi, metode ber-KB, berkeluarga berencana. Nanti ke depan pada pertemuan yang kedua, insya Allah akan dilanjutkan dengan perspektif hukum Islam secara syar'i, secara pure hukum terkait dengan alat-alat kontrasepsi itu, bagaimana hukumnya dan bagaimana resikonya, serta ulasan-ulasan yang terkait dengan lanjutan pembahasan alat kontrasepsi.